Shalom, kita ketemu lagi di Bina Jemaat dan kali ini kita membahas tema terkait dengan pemilu yang akan kita laksanakan bersama. Maksudnya pemilihan kepala daerah 29 November 2024 nanti. Dan hari ini tema kita adalah coblosan dan iman, jalan terang di pilkada. Bersama dengan seseorang yang sudah tidak asing lagi dengan kita, Pak Simon Filantropa. Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Ya, api-api lah. Api, Pak. Baik, kita akan membahas topik tentang pilkada Pak hari ini. Pemilihan kepala daerah bersama-sama. Begitu ya Pak ya. Ada beberapa fenomena yang segar kali ini. Walaupun mungkin bukan yang sangat-sangat baru tetapi baru kita alami di Surabaya, begitu ya Pak ya, nanti kita akan bahas. Nah Pak Simon, kita mau langsung to the point dengan pilkada yang akan ada di depan kita Pak, begitu ya. Kita coba ke basicnya dulu, antara pilkada ini ya Pak ya, kalau kita bicara tentang iman Kristen, pemilu ini kan salah satu politik praktis boleh dikata begitu yang mana kita sebagai warga negara boleh ikut menentukan masa depan bangsa dan negara. Dari sudut pandang iman Kristen gimana sih Pak tentang pilkada, tentang pemilu ini Pak? Ya, ada beberapa hal yang penting saudara. Yang pertama kalau kita melandaskan pada Alkitab maka Alkitab lebih teokrasi. Ya. Jadi tidak mengenal demokrasi. Tidak, no. Teokrasi itu artinya berarti pemerintahan Allah ya. Pemerintahan Allah, ya. Jadi kalau toh ada raja ya kita tahu bahwa itu adalah kerajaan itu. Nah, tapi kata politik itulah polis. Ya, maka pasti ingatan kita pada Yeremia. Yeremia itu sangat terkenal itu 29 ayat 7 itu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau berpolitik itu kan tujuannya kesejahteraan. Ya, kesejahteraan kota. Nah jadi kalau lihat Yeremia itu ternyata orang berpolitik untuk itu. Ya. Tapi yang kedua yang biasanya orang selalu memakai Roma 13. Tunduklah pada pemerintah. Ya. Roma 13 kayak gitu. Tapi saya mau menegaskan saudara, kata tunduk itu bahasa Yunaninya adalah hupotasomai. Hupotasomai itu kalau diartikan itu adalah menempatkan diri di bawah. Ya. Jadi tunduk dalam Roma 13 itu bukan takluk. Sama seperti saudara tidak boleh memakai kata istri harus tunduk pada suami lalu artinya takluk. Tidak. Hupotasomai itu menempatkan diri di bawah. Jadi dengan sadar dia memilih menempatkan diri di bawah. Ya. Jadi bukan ditaklukkan atau ditundukkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan misalnya. Tapi tidak takluk itu. Orang menempatkan diri di bawah. Kenapa? Oh ya, memang aku menyerahkan hakku, suaraku, ya toh, kuasaku padamu, maka mereka memimpin kita. Oh sebentar ya. Pak, ini mungkin masih cukup abstrak gitu Pak. Takluk tapi tidak sepenuhnya tunduk gitu Pak. Kata tunduk tidak boleh diartikan takluk. Oke. Tapi hupotasomai. Jadi orang dengan sadar menempatkan diri di bawah. Ya. Itu kan artinya gini, oh ya aku tahu kamu atasan, aku menempatkan diri. Tapi aku tidak boleh diinjak-injak, aku tidak bisa ditaklukkan, gitu, dipaksa, apalagi ditindas. Tidak, karena aku dengan sadar memilih menempatkan diri di bawah. Ya. Maka bersikap pada pemerintah itu seperti itu. Ya, saya tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Kenapa? Karena saya memilih untuk menempatkan diri di bawah. Itu kata hupotasomai.
Berarti Ya. kalau dari konteks hupotasomai itu ketika kita ditindas atau hak kita tidak diberikan, berarti apa Pak? Dalam hupotasomai apakah kita boleh Oh boleh. memberontak apa? Oh Oke. bukan persoalan memberontak, Ha-ha. tetapi kita harus mempertanyakan. Oke. Ya, ya. Itu harus dipertanyakan. Apa kekuasaanmu sebegitu rupa? Ya. Nanti bilang, aku kan dari Tuhan. Loh iya, kuasa itu dari Tuhan kamu diberikan. Tapi tidak untuk menaklukkan, menundukkan, apalagi menindas. Oke. Ya, kekuasaan tidak untuk itu. Itu hal yang kedua, saudara. Tapi hal yang ketiga yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah kita mengenal kata vote. Betul ya? Vote itu kan memungut suara. Iya. Vote, suara. Ya, vote. Dan ketika nanti kalau kita memilih 27 November itu, maka tidak ada lagi nama sastra. Yang adalah angka. Ya toh, kita semua kan diubah jadi angka. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu jadi angka vote. Ketika kita beberapa menit di dalam bilik itu kita sedang vote. Alkitab banyak bicara tentang suara. Tetapi dalam artian voice. Oh beda ini. Nah, ya tahu. Voice dan vote. Voice. Nah, saudara, kita 5 tahunan itu kita vote. Iya. Jadi pemilu pilkada itu kita vote. Tetapi setiap hari kita adalah voice. Ya. Maka kalau sebelum Natal biasanya Advent itu kan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Lalu pendeta akan bilang, siapa itu? Yohanes Pembaptis. Padahal itu kan kutipannya Yesaya. Nah, saudara, berpolitik itu menurut saya tidak cuma vote, tetapi voice. Ya. Maka saya kalau ditanya, Pak, politik itu enggak boleh politik praktis. Enggak ada, politik itu mesti praktis. Kalau enggak praktis itu namanya ilmu politik. Filsafat politik. Politik itu praktis. Ya. BBM naik aja itu putusan politik. Apakah sekarang kita inflasi atau deflasi, itu putusan politik, saudara. Ya. Kita punya KTP aja itu politik kok. Ya. Jadi politik itu praktis. Sayangnya kita kalau ngomong politik, lalu artinya selalu kekuasaan. Ya, kalau 5 tahun pilkada dan lain sebagainya itu kan memang politik untuk meraih, memperoleh, mendapatkan kekuasaan. Padahal setelah dia berkuasa kan bagaimana dia menggunakan kekuasaan? Untuk mensejahterakan. Nah, untuk kesejahteraan kota. Nah, kalau tidak maka orang-orang yang memilih dia itu boleh mempertanyakan. Karena politik itu untuk itu. Kekuasaanmu itu untuk keadilan sosial. Kekuasaanmu itu untuk membangun kemanusiaan gitu loh. Menciptakan perdamaian gitu loh. Bukan lalu karena punya kekuasaan lalu petentang-petentang dengan kekuasaannya. Nah, kita seringkali kemudian terjebak hanya ketika ngomong politik itu kekuasaan. Tidak. Ya. Justru gereja harus menjadi voice. Dia harus menjadi voice, tidak cuma dia vote 5 tahun sekali itu. Ya. Tapi dia sehabis dia vote, dia harus kembali menjadi voice. Menyuarakan apa? Oke. Bersuara. Ya menyuarakan seperti ini. Oke. Jalan terang, ya toh. Lalu menyuarakan bahwa ada persoalan-persoalan yang harus dibangun bersama, kesejahteraan kota yang harus dipikirkan, ya, kasus ketimpangan yang harus dijembatani, yang harus diperpendek ketimpangan itu. Jadi ada banyak hal ya, dan itu suara gereja. Ya. Maka gereja jangan cuma disibukkan untuk voting. Ya.
Nah, saya kira kalau saya bicara iman Kristen, maka saya akan mengatakan bahwa kita ini harus terus menjadi suara. Ya, menyuarakan keadilan, sama seperti GKI itu kan sangat gemar dengan GPIC. Ya, GPIC tahu ya? Justice, Peace, and Integrity of Creation. Tata gereja kita lah itu. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ya, saya kira itu menjadi suara GKI yang walaupun itu tema sidang raya Dewan Gereja Dunia tahun 90-an lah, 80 atau 90 saya lupa, tetapi GKI masih memakainya. Ya, itu voice GKI. Ya. Oke, jadi kita bicara pemilu, di satu sisi itu kita memvote para pemimpin yang kita percaya untuk bisa memperjuangkan kesejahteraan kota, termasuk kesejahteraan kita, tapi juga setelah pemilu ini ya, kita harus terus secara praktis ya Pak ya, berpolitik secara praktis artinya. Walaupun mungkin tidak di partai atau di apa, tapi kita bisa push pemerintah atau kita bisa bersuara untuk JPIC tadi itu Pak ya. Keadilan, keutuhan ciptaan dan apa tadi Pak, sorry Pak. Keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Oke. Saya kira karena kita suara, maka kita butuh menyuarakan pada pihak lain. Jadi tidak harus benar bahwa kita tidak harus apakah aku jadi pengurus partai, apakah aku tapi kita boleh kerjasama dengan partai. Kita boleh kerjasama dan justru sebaiknya kita bekerja sama dengan pemerintah. Supaya suara kita bukan hanya didengar tetapi suara kita dikerjakan, ya dijelmakan bersama-sama. Dan ketika kesejahteraan kota itu tercipta, maka kita akan mengatakan bahwa ya inilah pemerintahan yang baik. Tapi jangan lupa bahwa pemerintahan yang baik itu dihasilkan oleh suara-suara gereja yang baik. Itulah. Ya. Sebab kalau enggak ya nanti mereka jalan dengan urusannya sendiri, kekuasaannya mau kemana karepe. Kita juga pokoknya kita ngurusi kesalehan pribadi. Nah sudah. Lalu orang bilang, udah gereja enggak usah ikut-ikut ya. Gereja itu kan urusannya kesalehan, kerohanian. Ini urusannya duniawi. Nah, lalu kita digitukan sebenarnya. Kita dibobokkan dengan model itu. Tidak. Kita bilang, enggak, kita memang ada kesalahan pribadi. Tetapi kesalahan pribadi itu harus memancar lewat kesalahan sosial yang kita bangun bersama dengan para pemimpin bangsa ini. Gitu. Apakah dengan begitu secara praktis sebenarnya kita harus memilih Pak? Artinya kita ketika ada pemilu itu maka kita harus memilih. Tidak boleh tidak memilih gitu. Nah kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, saya kira saya mencoba melihatkan saudara kitab Hakim-Hakim. Nah ini mesti dibuka saudara Hakim-Hakim ini karena jarang orang mau membacanya. Ya Hakim-Hakim 9 itu ini kisah tentang Abimelek menjadi raja. Itu kan menarik ya. Abimelek itu pergi ke Sikem lalu dia mau menjadi raja. Dan orang tahu bahwa ketika pohon anggur suruh jadi raja, oh enggak, aku urusannya bait Allah. Pohon ara juga enggak. Akhirnya yang jadi raja siapa? Semak Duri. Nah kalau Semak Duri jadi raja, enggak mungkin melindungi. Dia menyakiti, walaupun dia katakan, mari berlindunglah. Nah bagaimana mau berlindung di Semak Duri? Enggak bisa. Ya. Maka kalau kita tidak vote, tidak ikut, maka hati-hati karena itu memberi kesempatan Semak Duri jadi raja. Jadi jangan lalu kita nanti cuma berkeluh kesah gitu. Wah kok seperti ini, awang kamu yang bikin kok juga itu. Karena kamu tidak melibatkan diri.
Nah, untuk melibatkan diri itu saudara, saya tahu bahwa sekarang ini orang kebanyakan survei. Ya kan? Pemilihan itu survei, tetapi saudara harus tahu yang disurvei itu elektabilitas. Kan gitu loh. Lalu jadi ake-akean. Kalau saya mengusulkan, kalau kita mau survei, maka ada hal-hal yang memang perlu disurvei untuk para calon itu. Pertama, dia harus disurvei etikabilitas. Beretika enggak, bermoral apa enggak. Gitu. Yang kedua intelektualitas. Berpikirnya kayak apa. Ya. Karena bagi saya kita membutuhkan pemimpin yang mau berpikir. Gitu loh. Kalau enggak, waduh, di tengah kemajuan pengetahuan kayak gini, enggak berpikir lah kabeh teko sama ChatGPT kabeh. Ya lah, repot nanti. Tapi ada juga saudara yang baru setelah itu reputasi. Reputasinya, baru elektabilitasnya. Tidak kok lalu survei itu lalu, nah kalau sudah elektabilitas lalu orang bangun booster, influencer dan sebagainya, ya sudah hasilnya begitu. Ya, tidak ada lagi poin-poin yang menanyakan tentang etika, tentang intelektual, reputasi. Saya kira, nah ini menurut saya. Jadi akhirnya kita hanya ketemu dengan pemimpin yang populer, ya, populer. Dan ketika dia jadi pemimpin ditanyain, wah sudah enggak usah banyak tanya, wah repot. Ya, enggak bisa. Saya lebih baik punya pemimpin yang mendengarkan dan bisa diajak ngomong. Ya, dibandingkan, oh enggak pokoknya percaya saja loh, bukan soal percaya. Ya, ini persoalan kita berargumen. Ya, kita berbicara. Katanya orang kan gini, hidup ini menjadi maju karena ada yang diomongkan. Ya toh, coba berhenti ngomong, berhenti bicara, mandek hidup ini. Ya, tapi karena ada yang diomongkan, lalu orang, oh iya bener. Oh ya aku enggak setuju, tapi perlu dipikirkan lagi lah. Saya itu kalau enggak setuju kan bukan berarti kamu salah. Ya. Itu tuh penting. Nah demokrasi itu menurut saya adalah begitu. Saya bisa enggak setuju sama kamu, tetapi saya akan berjuang supaya kamu juga didengarkan. Itu demokrasi. Karena kalau enggak, demokrasi kita itu kan ake-akean, banyak-banyakan. Gitu. Maka kemudian demokrasi sama dengan dominasi mayoritas. Gitu loh. Ya, ini kan bahaya. Kalau demokrasi sama dengan dominasi mayoritas, pokoknya yang banyak yang menguasai. Kamu kalah, karena kamu kalah minoritas, lalu kamu enggak usah berpartisipasi, kan enggak. Ya, kalau tuh aku kalah sedikit, tapi aku tuh berpartisipasi membangun ini. Ya mari kita berargumentasi. Ya, tidak lalu modelnya dominasi begitu. Nah itu yang membuat kita rada kacau dan akhirnya orang juga jadi apatis. Udah kalah banyak, ngapain kita enggak usah lah. Paling enggak didengarkan kita tuh apa sih, kita makin minder gitu loh. Padahal menurut saya enggak, ya suara akan terus dia bersuara, ya menyatakan itu dan untuk menemukan di mana kita bisa ketemu untuk kerja-kerja bersama kita. Itu. Nah ini sebenarnya pentingnya kita mengikuti debat calon-calon itu ya Pak ya, untuk menilai seberapa dia beretika, ya. Reputasi. Paling tidak lalu pikirannya piye sih. Iya. Cara berpikirnya itu ya Pak. Ya. Oke. Debat itu sebenarnya memberikan ruang untuk orang mengenal gitu loh. Iya. Ya. Tapi debat Surabaya akan sulit. Nah itu Pak. Nah karena apa maksudnya GPT? Mau debat sama-sama. Iya. Mau debat sama-sama ini. Iya, nah itu persis sekali dengan apa yang kita mau bahas setelah ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini kan fenomenanya adalah nanti ketika kita coblosan 27 November itu kan cuman satu foto saja Pak. Satunya cuman kosong. Fenomena kotak kosong begitu yang disebutkan sekarang itu. Itu gimana sih Pak? Nah terus kemudian kita mau nilai apa lagi kayak gitu?
Ya, saudara, ini bukan baru tetapi menjadi baru karena banyak. Jadi Jatim itu, ya Jatim paling tidak 5. Surabaya, Trenggalek, Pasuruan, Gresik, Ngawi kalau tidak salah ingat saya 5 Jawa Timur. 5 tahun yang lalu yang saya tahu Kediri Kabupaten itu lawan kotak kosong. Anaknya Pak Pramono Anung itu Handito itu lawan kotak kosong. Untungnya dia menang. Dan kali ini dia maju lagi dan lawannya kalau saya baru pulang dari Kediri saya lihat lawannya cukup bagus ya. Sehingga lalu iklannya banyak ya, Ditoto, Handito. Nah jadi lalu 5 tahun yang lalu juga ada lawan kotak kosong di Sulawesi dan kalah. Kalah sudah. Nah ini kalau kita ingat kotak kosong ini kan ingat pilihan kades, kepala desa. Kepala desa itu dulu ngomongnya bumbung kosong. Tapi di dalam pilihan kepala desa itu ada banyak botoh. Sebenarnya orang lebih banyak bertaruh. Iki aku nyekel kotak kosong dan menang, dia menang. Ya gak peduli sebenarnya sing dadi sapa tapi ya taruhan-taruhan yang seperti itu yang sebenarnya terjadi di pilihan kepala desa. Ya, bumbung kosong itu. Nah, kalau ini nanti kotak kosong maka saya juga bingung karena kapan itu saya dengar di SS akan ada debat, lalu debat lawan siapa dia ini. Ya, lawan siapa. Atau enggak tahu mungkin akan bentuknya lebih penggalian dan saya enggak tahu. Tapi yang jelas adalah kotak kosong ini yang Surabaya tidak kok lalu ya karena kosong diem aja, tidak. Mereka juga pasang baliho, coblos kotak kosong. Ada beberapa orang, oh ya jadi coblos kotak kosong. Bahkan ada seruan, dia minta pada KPU supaya difasilitasi. Kami dibiayai kampanye kotak kosong. Ya, kampanye kotak kosong, tapi KPU kan kemudian memutuskan tidak bisa karena dia bukan pejabat negara. Ya padahal calon itu juga belum pejabat negara. Ya, tapi alasan-alasan itu terjadi saudara. Nah kalau fenomena ini kan menunjukkan yang pertama partai gagal ya untuk punya kader. Oke, baik. Ya itu pasti yang pertama ya. Kok sampai begitu, tapi masyarakat pun gagal. Tidak ada masyarakat yang kemudian mendorong, oke lah kalau gitu ada anulah calon independen lah yang kami dukung dan kami support dengan sekumpulan orang misalnya. Misalnya kayak Jakarta itu kan ya ada Pak Dharma Parengkun itu kan orang yang independen. Jadi masyarakat pun sudah menganggap bahwa udah deh ini berhasil lah. Gitu. Dan semua kemudian blek. Nah, sehingga menjadi seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa melawan kotak kosong itu bebannya berat. Kalau sampai kalah gitu. Nah, kalau sampai kalah. Nah sampai kalah maka Surabaya ini akan dipimpin oleh PJ. Dan kita nggak tahu itu siapa ya Pak ya? Ya kalau PJ kan yang tetapkan nanti gubernur. Ya. Nah kira-kira setahun lalu baru diadakan pilkada. Katanya sih 2025 tapi kan 2025 itu kan sampai Desember. Nah begitu ada bayar mana, metu duit mana untuk pilkada khusus Surabaya. Dan biasanya juga yang enggak menyenangkan adalah kalau PJ itu lalu menghadapi birokrasi, kepala dinas itu kebanyakan lalu enggak berani gerak. Terus kita nunggu yang fix dulu aja lah, kamu kan baru PJ. Nah itu menunda keputusan dengan alasan tidak ada pejabat tetap. Itu menjadi kesulitan. Ya, walaupun kita bilang PJ itu pemenangnya sama ya, tapi belum tentu birokrasi yang lain itu lalu akan bergerak. Tidak. Kami nunggu yang anu aja ya, yang memang pejabat benar, yang memang wali kota kita. Ya. Nah, jadi itu dan ketika pilkada itu dilakukan, maka yang kalah masih boleh. Seingat saya masih boleh dia menjadi calon lagi. Oke. Walaupun nggak langsung ya Pak ya. Ya artinya dia akan jadi calon.
Nanti kalau di situ ada calon lagi yang lain ya sudah dia bertarung lagi lah. Tapi kalau saya pribadi loh ini, malu saya. Sudah kalah sama kotak kosong kok saya. Sudah ditolak itu mestinya ya. Nyalon lagi. Lalu dia harus merayu yang lain lagi untuk bisa menang. Jadi saya kira jangan dikira lawan kotak kosong itu lalu pasti menang, tidak. Apalagi kalau menangnya cuma tipis, lalu orang akan mengatakan, kamu itu cuma 2%, berarti yang 2% itu tidak terima, yang lain itu tidak terima kamu. Ngeri. Jadi hati-hati kamu. Gitu. Mungkin kamu sah, tapi kamu kan tidak dapat dukungan. Ya, ini problem yang harus diperhitungkan. Ya. Jadi maka saya kira Pak RJ ini jadi juga lagi mikir bagaimana kampanye mereka, bagaimana mereka mengolah kalau toh menang harus bisa mutlak, kalau enggak ya ngisi nih. Mungkin seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya, dia tidak mendapat dukungan. Tapi hal yang membahagiakan saya adalah kalau benar, paling tidak Pak Erik itu sudah menandatangani menolak PIK Surabaya. Tahu ya, Pantai Indah Kapuk yang mau dibangun toh. Jadi reklamasi Kenjeran sampai itu lo enggak tahu ya? Enggak tahu, Pak. Waduh, ngeri saudara itu. Itu akan jadi PIK ya. Jadi udah mulai itu reklamasi mulai diuruk untuk jadi tempat, dan itu wah nggak main-main tuh, mulai dari Kenjeran mungkin itu sampai Gresik loh saudara, pantainya itu. Jadi ya kita kita mau bilang oligarki atau apa, tapi ya yang saya tahu bahwa Pak Eri menandatangani, dan itu enggak, ya celakanya kalau dulu soal-soal begini kan otonomisasi daerah. Kekuasaannya ada di wali kota, tetapi sekarang diambil pusat semua. Maka enggak bisa apa-apa. Jadi kalau ditanya Pak Eri bisa, aku enggak bisa. Maka dia ikut tanda tangan bahwa saya orang yang menolak. Ya. Nah ini salah satu suara gereja, gitu loh. Gereja harus bersuara tentang ini. Ya. Maka saya memberitahu supaya jangan sampai GKI Ngagel enggak tahu. Ya, karena itulah ini rawa soalnya Ngagel ini dulunya. Ya kan? Lalu jadi kayak begitu, tapi ini laut yang direklamasi mau menjadi seperti PIK. Yaitu jadi proyek nasional atau apa yang istilahnya itu kan begitu. Ya, jadi menurut saya ini harus dipikirkan, karena itu kalau terjadi maka daerah utara itu sebenarnya udah tenggelam. Kan gitu, dihitung-hitung gitu. Jadi ini bagi saya persoalan lingkungan ini menjadi serius. Ya. Karena itu mungkin kalau toh kita mau bilang sama Pak RJ itu, dia harus berani, supportnya besar untuk menolak ini, karena Surabaya itu kalau dibangun dengan lebih baik tanpa harus reklamasi, saya kira itu jauh lebih dibutuhkan. Sementara mereka kan Surabaya ini membanggakan sekali hutan bakonya gitu kan. Bakonya kan dibanggakan, wah ini kami bikin ini dan sebagainya. Tapi kalau kemudian yang daerah yang lainnya jadi direklamasi kan ya seperti tidak konsisten ya. Ya selain tidak konsisten, dan lalu juga wisata kita kan jadi wisata rekayasa yang kemudian hanya ada beton-beton yang berdiri gitu loh. Ya. Saya kira itu catatan saya. Jadi di dalam kerangka dengan Pak Eri, menurut saya ini menjadi penting. Ini sesuatu catatan reputasi bahwa kalau itu misalnya disetujui, maka nggak akan bagus dampaknya untuk rekan-rekan kita di Surabaya Utara gitu ya Pak ya. Yeah. Baik secara lingkungan, secara tanah, dan juga ya masyarakatnya juga nggak akan oke. Gitu. Beberapa demo itu kan dilakukan oleh nelayan. Ya, nelayan kan udah melakukan demo.
Tapi kan pinter oligarki. Wes kue golek iwak entuk piro to? Wes kue ngerjakno ae. Tak kei gaji luwih gede kan selesai. Saudara. Wong punya duit itu bisa macam-macam sih. Bisa macam-macam, bisa ngubah apa saja gitu. Dan sekali lagi konsistensi Pak Eri dan perjuangan dia sampai ke gubernur dan ke pusat menurut saya menjadi penting. Sehingga tidak bisa hanya bilang, ya aku sudah tanda tangan. Ya. Tidak bisa, tapi kalau toh ada demo, dia harus menjadi orang yang berani di depan untuk mengatakan, saya mempertaruhkan jabatan saya sebagai wali kota. Begitu loh. Artinya itu serius benar dia menjaga daerahnya. Itu bayangan saya ya, apa keinginan saya ya. Saya ini ngomong begini ya mungkin dianggap saya tidak melok penduduk Surabaya. Ya. Tetapi saya termasuk orang yang sangat merindukan ya Surabaya. Karena bagaimanapun saya pernah 12 tahun menjadi penduduk Surabaya ketika saya berada di Ngagel. Begitu saya pindah Mojokerto, saya penduduk Mojokerto begitu loh. Dan sampai sekarang gitu. Tapi saya selalu merindukan bahwa saya melihat Surabaya yang bagus ini, lingkungan ini kan perlu dirawat, dijaga, diperjuangkan gitu loh. Ya. Supaya kita tidak perlu menjadi sama dengan Jakarta. Yang konon katanya malah sudah mau ditinggalkan karena pindah ke IKN. Nah, masih terkait dengan kotak kosong ya Pak ya, khususnya yang ada di Surabaya. Apa yang terjadi Pak? Kok cuma satu ini? Apakah memang satu ini calon yang demikian kuat sehingga bakal calon yang lain tuh musuh wong iki wis gak usah ngelawan lah, wis pasti menangis. Kami mesti kalah sehingga wis gak usah dilawan, dia aja yang maju. Saking hebatnya, atau mungkin memang benar-benar partai di sini seperti yang Pak tadi bilang, gagal untuk mengkader Pak. Atau apa yang lain lagi? Saya kira selain yang saya tadi bilang bahwa kegagalan kader partai, lalu masyarakat sendiri tidak punya tekad memberikan dorongan bahwa inilah ada kelompok tertentu yang lalu berani mengatakan kami punya. Surabaya inilah sebelum Pak Erik Bu Risma kan pernah ada calon independen. Walaupun kalah gitu kan. Tapi pernah muncul begitu kan. Nah jadi secara masyarakat pun juga seperti itu. Tapi saya kira yang dibilang sastra sebagai asumsi itu bisa jadi bahwa wis beno DE sing maju kok lak kalah DE. Oh. Nah, kan ada bisa gitu kan. Semua jongkrok ke orang rame-rame wis lah. Jadi bukan mendukung tapi sebenarnya sebuah aksi yang belum tentu terjadi begitu calonnya tapi geraknya jadi beda. Kapok kon kalah. Terlalu. Nah, itu punya kemungkinan ya, punya kemungkinan seperti itu. Maka bagi saya, bagi teman-teman yang mendukung itu harus juga mencermati ya. Jadi bantulah dengan mencermati. Kira-kira partai-partai pendukung ini benar tak ya? Benar tak mendukung atau sebenarnya hanya mereka ikut mendukung saja tapi dulu ada istilahnya pengusung pendukung lah. Nah ini yang jadi susah itu menurut saya adalah relasi Pak Erik dengan Bu Risma. Karena Bu Risma itu akan gubernur kan dan dicalonkan oleh PDIP. Oke. Sementara Pak Erik ini kan ya PDIP tetapi ya Bu Khofifah, tapi ya Bu Lulu kan gitu. Kan ada di dia semua. Surabaya ini, ya toh. PKB ya ke sana, Golkar ya ke Pak Eri, PDIP ya ke sana. Sementara gubernurnya yang 3 Sri Kandi itu pisah-pisah. Maka lucu-lucu memang ada gambar-gambar yang Pak RJ sama Lulu, ada gambar ditarik kanan kiri tengah. Jadi ini juga menarik ya untuk bagaimana ini orang-orang ini nanti. Apakah ketika terjadi kayak begitu dia akan narik kemana? Saya kira jadi itu akan semakin terfilter kesungguhan orang.
terfilter kesungguhan. Karena mau enggak mau Surabaya ini lah 4 jutanya lebih ya. Lebih menurut saya. Ya, yang dipertaruhkan itu kayak begitu. Jadi ini yang saya sumpek itu dia berhadapan dengan 3 Sri Kandi yang mencalonkan gubernur dan partainya pisah-pisah. Sebelum ke Sri Kandi ya Pak ya, masih dengan Pak Eri yang menjadi calon tunggal dan juga kotak kosong ini. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, kalau dengan misalnya kotak kosong itu misalnya menang begitu ya, dengan kemudian pembangunannya jadi tertunda, keputusan-keputusan tertunda. Jadi kan sebenarnya kan singkat kata ruginya lebih banyak Pak. Apa betul begitu Pak? Ya bisa jadi begitu Sastra, karena apa? Karena ya kembali saya bilang birokrat itu tidak akan take risk ya. Jalannya pun tidak akan berani beranter. Dan dia akan pakai alasan, belum ada wali kota definitif. Terus PJ apa nek dia ngomong gitu. Wong dia cuma PJ. Jadi dia akan ya sudah. Kan gitu. Memang kalau bawahan birokrat ini tidak gerak, saya kira, nah kalau ada Pak Wali Kota, oh dia gerak, enggak punya sanksi. Yeah. PC mau apa? Mau mecat, mau hukum, enggak bisa. Ya, jadi ini yang lebih rawan di dalam putusan-putusan yang seperti itu. Ya. Lalu apalagi itu nanti kaitannya dengan gubernur yang memilihkan. Jadi ini ya lebih nanti siapa gubernurnya begitu kan. Jadi itu akan seperti itulah. Bahasa Jermannya gak barbar gitu ya Pak ya. Maksudnya kan ada efek ke sini terus kita juga yang dipilih jadi PJ siapa ya kita yang gak tahu kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya ada mudaratnya lebih banyak gitu ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Duitnya lebih banyak juga. Maksudnya kan pajak yang kita bayarkan itu nanti sekian bulan lagi dipakai lagi untuk pilkada lagi. Dana pilkada nah, itu 2025. Alah, itu. Yang lain-lainnya udah running kita malah sih bentuk KPU nganu calon kampanye. Iya kon. Gak mari-mari. Nah baik Pak, meluas ke Jawa Timur, 3 Sri Kandi ini. Tadi Bapak sudah kasih selentingan, tapi kita kan nanti juga memilih ini Pak gitu sebagai penduduk Jawa Timur. Dalam hal ini Pak di Mojokerto juga memilih gitu ya. Apa Pak yang terjadi Pak? Kok dengareni gitu di Indonesia calonnya 3 adalah para wanita semua gitu sebagai gubernur gitu ya, calon gubernur, sementara itu wakil gubernurnya pria-pria gitu. Ya, ini menarik saudara karena kemudian kalau orang yang belajar banyak tentang Majapahit itu jangan lupa Majapahit itu jangan cuma ingat Hayam Wuruk Gajah Mada gitu loh. Tapi ada Gayatri, ada Tribuana Tunggadewi, ya ratu-ratu yang hebat ya. Bahkan kalau kita ngomong Kediri itu wah Gili Suci, Sekartaji, waduh. Jadi Jawa Timur itu punya warna perempuan yang luar biasa sebenarnya. Nah tampilnya perempuan menurut saya menjadi menarik ya, dan Jawa Timur teruji untuk itu. Ya kan? Wali kota pernah perempuan, lalu gubernur pernah perempuan. Jadi nah sekarang plek semua akan ngumpul di Jawa Timur ini. Nah yang menarik adalah bahwa Bu Khofifah incumbent dan dia untung-untung bahwa masih rujuk. Ya, artinya Bu Khofifah dengan Pak Emil itu masih oke. Biasanya kan cenderung cerai. Bisa, nah, itu biasanya lalu birokratnya yang pusing. Dukung sopo. Ya, biasanya birokrat, nah ini masih ASN-nya juga. Walaupun kita tahulah ASN tidak boleh memihak, tapi itu sulit lah ya untuk mengatakan gitu. Nah Bu Risma dengan pengalaman wali kotanya ya. Jadi
provinsi itu lebih luas dari sekedar kota Surabaya. Bu Kofifa bagaimanapun udah punya teruji bahwa dia 38 kota kabupaten. Nah ini menurut saya hal baru untuk Bu Risma. Sementara pasti yang paling baru untuk Bu Lulu. Ya, Bu Lulu ini kan orang yang lama banyak berkecimpung di DPR. Ya, kalau kita mendengarkan debatnya dia, wah secara intelektual saya bilang bagus dia. Tapi apakah pengalaman birokrasinya punya? Ya, karena bagaimanapun yang namanya pejabat wali kota, gubernur itu berhadapan dengan birokrasi. Ya kalau di DPR kan di hadapannya rekan-rekan ini politiknya dengan rekan-rekan, lalu dia punya staf khususnya, begitu aja. Tapi kan menghadapi birokrasi, kepala biro, kepala dinas, itu orang tidak punya itu. Namun yang juga tidak kalah menarik saudara bahwa ini kan alumni UNER, Bu Kofifa, lalu Bu Risma ini alumni ITS. Nah seingat saya kalau nggak salah Bu Lulu ini IAIN, UINSA, jadi 3 perguruan tinggi besar di Surabaya ini ya. Pasti ada banyak tim ses yang berasal dari perguruan itu. Dan pertarungan ini menarik. Dan menurut saya jangan terlalu percaya survei. Ya, apalagi kalau surveinya hanya survei elektabilitas. Ya. Justru mulai harus dilihat hal-hal lain yang selain elektabilitas. Saya kira ini dan kembali saudara ini punya pengaruh pada wali kota Surabaya. Oke. Ya itu akan punya pengaruh. Dan disitulah kita bisa mencermati bahwa sebenarnya mendukung Pak Erik dikaitkan dengan gubernur atau memang murni orang berjuang untuk Pak Erik. Itu akan teruji di situ. Dampaknya bakal seperti apa toh Pak? Relasi antara gubernur dan wali kota ini. Relasinya saya lebih melihat gini saudara. Kalau relasi hutang budi maka Pak Erik lebih pekewoh terhadap Bu Risma. Ya, karena kan kita tahu bahwa Pak Erik itu dulu ya, menang hanya PDIP. Ya, sementara sebenarnya ada PSI dan apalagi yang kemudian ya kamu boleh ikut mendukung tapi bukan pengusung. Seperti itu dan ternyata menang. Sementara lawan kan semua ngeblok situ. Tapi sekarang semua ke dia. Ini yang bagi saya yang lebih sulit sebenarnya relasi Pak Erik dengan Bu Risma. Ya itu lebih sulit. Mungkin kalau yang lain tinggal kita mencermati, oh ya cuma main-main toh ini memanfaatkan gitu. Tapi dengan Bu Risma ini kan enggak bisa dibilang main-main karena jalur PDIP itu kan jelas. Apalagi Pak Armuji itu kan sangat PDIP. Ya lama kan. Kalau Pak Eri kan di PDIP kan ketika dia maju 5 tahun yang lalu. Tapi Armuji kan tidak. Nah ini saya juga belum main-main ke teman-teman DPD Jatim ya untuk ngobrol-ngobrol kira-kira posisinya seperti apa. Karena itu yang menurut saya menarik. Tapi kalau masalah relasi sepertinya ya ke situ ya Pak ya. Walaupun ya dengan Bu Kofifa seperti ya kayak gimana ya bos lama gitu ya. Maksudnya ya sekarang kan juga ya berurusannya dengan gubernurnya dengan Bu Kofifa dan juga Pak Emil juga gitu ya. Oke baik. Nah Pak gimana ketika kita mau memilih tetapi di antara pilihan itu ya mungkin ini bukan yang di Surabaya atau yang di tempat lain itu Pak ya. Tidak ada satu calon pun yang enggak srek di hati gitu. Tidak ada satupun calon yang srek di hati. Tidak sesuai hati nurani. Pilih ini atau itu sama-sama tidak srek. Ya seingat saya teman-teman Katolik pernah mengeluarkan himbauan kalau pilihannya tidak cocok dengan hati nurani maka orang boleh golput.
Kan itu, tahun 97 atau seingat saya tahun itulah. Lalu muncul bukunya Pak Romo Mangun juga Politik Hati Nurani gitu. Kembali. Tapi gini saudara, golput itu tidak boleh dianggap entengan gitu. Males aku, dasarnya tidak itu. Maka yang dibilang sastra adalah ketika memang gak ada pilihan, dipikir mateng-mateng, iki ditimbang berat yang kanan digigit, berat yang kiri digigit, lama-lama habis, enggak ada. Lalu ya keputusannya golput. Nah cuman saya tadi mengatakan hati-hati dengan golput, kenapa? Karena semak duri bisa jadi raja. Oke. Ya. Itu sebabnya mencermati calon itu juga termasuk harus mencermati partai pendukungnya dan macam-macam lah. Lalu juga yang tadi saya bilang etika dan sebagainya itu menjadi penting. Integritas orang barang itu ya. Sehingga kalau GKI kan tagline-nya kan kalau saudara tahu GKI ya nyoblos asik. Gitu ya. Maka GKI kan lebih mengajak orang untuk nyoblos ya. Tapi saya juga orang yang memberi ruang ya. Kalau saudara golput tidak boleh asal golput. Tetapi pertimbangkanlah betul. Nah mumpung masih ada waktu sampai dengan November, berbicaralah dengan banyak orang. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang suka nongkrong di depan gereja. Jangan saudara kira mereka tidak punya pandangan, mereka punya pandangan. Ya. Kadang-kadang di warung kopi ngomong-ngomong, mereka punya kearifan sendiri. Ya, yang lebih cermat. Mereka punya isu sendiri. Nah, itu penting. Nah, kalau kita masih dan mungkin kita bisa melibatkan kelompok lain lalu kita bicara untuk meyakinkan kita, lalu ya untungnya cuma Pak Erik gitu tadi. Tapi kalau misalnya pengen itu juga kita undang dengan yang lain, lalu kita undang Pak Erik atau tim suksesnya untuk ngomong, tapi kita juga bisa undang orang-orang yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang justru kotak kosong, saya kira supaya tahu bahwa kotak kosong itu punya pertimbangan ini itu gitu. Jadi itu lebih menarik menurut saya. Jadi banyak bicarakanlah supaya kita makin diyakinkan, sehingga kalau udah ngomong sedemikian rupa masih tetap gak duwe pilihan, ya APB maneh gitu kan, APB maneh. Tapi tidak boleh simpel, males aku segala. Nah itu yang jangan. Gitu, jangan gitu. Iya. Karena begitu. Dan kalau itu saudara orang golput itu biasanya jangan tidak datang ke TPS. Justru harus datang coblosin. Itu yang benar. Karena kalau enggak dicoblos orang lain. Ngeri. Itu yang benar. Dan catatan saya yang mungkin terakhir yang penting saudara, Indonesia ini masih menjadi negara dengan ranking ketiga dunia dalam hal money politik. Waduh. Nomor 3, nomor 1 Uganda, nomor 2 lupa. Jadi saudara googling aja Burhanuddin Mutadi. Ketika dia dianugerahi gelar profesor, yang pidato dia adalah tentang money politik. 33% Indonesia. Itu. Dari 33 itu 20% efektif. 20%-nya efektif. Jadi yang tidak efektif cuma 13. Jadi yang efektif. Nah yang mengejutkan bahwa pemilu yang lalu itu Surabaya money politiknya 68%. 68%. Jadi ini yang berat. Ya sebenarnya kita lebih menghadapi money politik yang berat. Kenapa? Karena orang akan berseru gini, Pak jangan lupa Pak ya, berjuang Pak. Nah, hati-hati, berjuang itu beras baju uang. Ya, jadi bukan kok berjuang itu, enggak. Orang ngerti kalau bilang, berjuang ya Pak ya. Wah colali Pak, beras baju uangnya. Nah terus kan ini akhirnya bisa menuntun kita pada sebuah keputusasaan Pak. Halah wis percuma nyoblos ya.
money politik gitu. Kalau kita sadar seperti itu, saudara, menurut saya bagaimana kita menyuarakan itu. Iya. Ya. Jadi jangan gini loh saudara, kalau kita tahu ada yang enggak beres dan tidak fair, lalu kita membiarkan, kita tidak pernah ngomong, maka saya ngomong ini dalam kerangka itu ya, supaya jangan gini loh saudara. Kebanyakan orang ngomong ketika dia kalah begitu loh. Jangan. Jadi karena itu saya juga memakai data Pak Burhanuddin Mutadi gitu yang notabene bahwa ya, dia profesor dan pidatonya tentang itu. Jadi supaya selalu mengingatkan kita bahwa selama para petinggi itu tahu bahwa kalau ada serangan fajar, bakar lumbung atau apapun istilahnya, pakai duit. Dan ternyata rakyat pun berpikirnya, wis ini sing jelas lah 5 tahun yang akan datang kan tidak jelas. Nah itu menurut saya itu yang harus disadarkan kalau kita ngomong. Nah kalau pakai hitung-hitungan kan gampang saudara. Kalau dia katakan dana yang digunakan 6 miliar, maka setiap tahun untuk 5 tahun 1,2. 1,2 dibagi 12. Berarti bulan dia harus 100 juta untuk wali kota. Bayangin terus 100 juta juga tekondi. Ya. Lalu kamu dapat 500 ribu. Konon katanya kalau memang memenangkan tambah 200. Ya oke katakan kamu untuk 700-600 ewu. 5 tahun. Cuman piro kowe? 120. 120 benulan. 10. Kan itu. Sumbut 10 banding 100 juta. Enggak sumbut. Saudara. Artinya yang didapat sekarang, kesenangan yang didapat sekarang iya. itu enggak. Untuk 5 tahun iya. itu. Dan dia bayar ini untuk 5 tahun tapi. Okay. Nah, mari ngono dia juga akan harus mengembalikan itu. Itu hitung-hitungan kasar saudara ya. Nah, kalau enggak ya repot itu. Maka saya pernah menyimpulkan gini. Kalau kita menghendaki pemimpin kita itu kuda, maka kita harus menjadi kuda. Supaya punya pemimpin kuda. Gitu loh. Karena kambing tidak mungkin memilih pemimpin kuda. Gitu loh, iya toh? Kambing akan memilih kambing sebagai pemimpinnya. Karena itu kita harus naik kelas menurut saya. Dan itu tugas gereja. Ya, menyuarakan kita harus naik kelas. Mosok mau begini terus sih pilkada kita. Jangan mau suara kita itu dibeli dengan sesuatu yang kelihatannya besar. Tapi kalau dibagi sampai 5 tahun itu sajane ya seharinya tuh tidak ada apa-apanya gitu ya Pak ya. Tidak ada apa-apanya sudah. Wes entuk sak yuta lah wes. Baginen lah. Hitungan. Kini 5 tahun. Bagi 5. Ya. Setahun 200.000. Setahun 200.000. Bayaranku sak wulane sak yuta. Itu. Iki setahun mak 100.000. Jadi enggak ada artinya. Melihat masa depan menurut saya justru itu yang harus disuarakan ya. Cuma ndelok iki. Ini kan kita memilih hari ini untuk ke depan. Bukan dibayar saat ini untuk 5 ke depan, waduh. Terlalu murah itu. Nah gimana dengan, ya tadi Bapak ngobrol tentang ngobrol-ngobrol, nah ini ketika saya tadi prepare materi ini Pak di kantor begitu ngobrol-ngobrol, ada teman yang juga tanya juga, kamu gimana Sas, pilkada itu nanti November. Nah ngobrol punya ngobrol, jadi teman saya ini ternyata ada kecewanya dengan Pak Eri gitu. Rasanya kok ya dia ngomongin sesuatu yang kok rasanya nggak ada perubahan tuh gimana gitu. Intinya gini Pak, gimana kalau kita kecewa dengan pemimpin yang sekarang, tapi juga nggak ada pilihan gitu. Saya tidak tahu ini apakah perlu diomongkan, tapi sebaiknya saya ngomong. 5
5 tahun yang lalu ketika kami bicara dengan Pak Erik, saya adalah orang yang menanyakan tentang hubungan pemerintah dengan seniman. Kenapa? Karena THR itu digusur. Ya, digusur. Lalu Pak Erik mengatakan bahwa kami akan bangun lebih bagus dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu persis, tapi kemungkinan teman-teman Dewan Kesenian itu lebih banyak kecewa dengan Pak Erik. Ya, karena saudara bisa bayangkan kota sebesar Surabaya, tidak punya gedung kesenian yang kemudian bisa seni itu bisa tampil paling gak berminggu lah. Kalau saudara bilang Durasim itu Jawa Timur, bukan punya Surabaya. Ya, jadi Cak Durasim itu punya Jawa Timur. Dewan Kesenian Jatim. Kalau Dewan Kesenian Surabaya itu di Balai Pemuda. Ya, yang sekarang malah sudah jadi museum, memang punya gedung dan saya tidak tahu apakah berkesenian akan di situ. Dan saya tahu bahwa THR itu tempat ludruk, tempat simulat, ya, yang dulu walaupun kalau orang datang ya gak mentolo, gitu, becek dan kadang-kadang kalau hujan, waduh. Tapi ya orang masih menganggap bahwa punya itu. Tapi konon katanya sekarang udah dibangun, tapi tidak tahu. Mungkin akan dibangun sebagai gedung pertunjukan yang bisa dikunjungi banyak orang gitu ya. Mungkin itu yang besar. Tapi bahwa memberikan tempat bagi seniman-seniman kecil yang tidak mungkin dia akan tampil di gedung yang gede, itu menjadi penting. Nah barangkali mereka adalah orang-orang yang kecewa atau ada yang lain. Dan saya tahu bahwa memang pasti tidak semua hal bisa dipuaskan oleh Pak Eri gitu loh. Tetapi membaca, mau mendengarkan orang yang kecewa menurut saya penting. Ya, itu penting karena itu akan menjadi introspeksi diri ya, bahwa saya masih punya kegagalan. Ya, dan mengakui itu lalu bagi saya juga itu adalah integritas. Ya. Integritas itu kan artinya utuh ya. Orang yang punya integritas itu utuh dengan kebaikan dan keburukannya. Tapi itu berani diomongkan. Ya. Saya kira itu. Jadi teman-teman pernah ngajak ngomong dan saya salah satu orang yang justru melontarkan itu. Ya. Dan saya melihat bahwa ya kesenian ini lalu jalan pontang-panting dia kayak pemabuk gitu, ngeliung-ngeliung. Enggak punya. Jadi kalau saya ke Durasim lihat, oh ini ada itu punya Jatim. Jawa Timur. Bukan Surabaya. Padahal di Surabaya itu punya DKS. Terus BMS Bengkel Muda Surabaya itu dulu wah punya teater, punya musik yang luar biasa. Ya. Tapi sekarang mereka di mana aku? Yang sekarang yang saya tahu DKS itu cuma jadi punya salah satu ruang di ruang Balai Pemuda yang gedungnya masih kuno itu. Itu ada satu ruang yang punya DKS. Okay. Ya. Itu bisa tanya sama Cak Des lah. Desember itu Pak termasuk. Desember, ya dia termasuk anu lah DKS. Memperjuangkan itu ya. Berarti artinya ketika ada rekan yang kecewa pun kita justru harus mendengarkan apa yang dia rasakan. Dan orang kecewa itu juga harus diomongkan bahwa kamu tidak boleh kecewa tanpa klarifikasi. Ya, saya kira mungkin kamu tidak bisa menerima alasannya, tapi tetap bahwa orang lalu menjelaskan, ya paling tidak mengobati sedikit kekecewaannya, ya supaya tidak kekecewaan lalu menenggelamkan dan dia mengambil ekstrim yang lainnya. Gitu loh ya. Justru dia tetap bisa kembali bahwa kalau begitu saya mesti ke tengahnya gimana gitu loh. Tidak lalu jadi ekstrim yang dulu saya dukung banget, saya gak banget. Nah itu lalu jadi ekstrim sekali gitu. Artinya kita sama-sama tetap perlu melihat dengan lebih clear, dengan lebih jelas. Kalau kita kecewa jangan sampai buta terhadap apa yang mungkin dia lakukan di bidang yang lain. Tapi kalau kita puas pun kita juga jangan sampai buta. Ada beberapa orang yang juga membabi buta. Iya. Wis wapi pokoknya gak ono eleke ya. Itu. Gak lah. Enggak juga. Ya enggak juga. Ya. Dan kita juga perlu
bantu pemerintah kalau misal dia menang atau yang lain menang untuk melihat membantu gereja membantu menyuarakan bahwa ya ini ada loh yang lahan yang masih perlu dikerjakan oleh pemerintah gitu ya Pak ya. Oke baik. Baik ada pertanyaan masuk Pak Simon. Dulu pemilu kan sempat panas sekali Pak gitu ya. Waktu itu masih pemilihan presiden gitu ya. Sampai punya julukan untuk kedua belah pihak itu. Tapi masa itu bagaimanapun juga lewat terus kemudian lahir kayak ada era baru di dalam pemilu ini. Tidak mau yang begitu saling sangat bermusuhan begitu, tapi kemudian jadi lucu gitu Pak. Pemilu ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, yang lucu, di stand up komedikan gitu ya. Kemudian poster-posternya itu ada yang dibuat lucu gitu ya Pak ya. Nah fenomena apa sih Pak yang terjadi dengan pemilu yang seperti ini? Apakah itu jangan-jangan gini Pak, ketika yang gimmick-gimmick itu, yang aksesoris itu ditampilkan malah jangan-jangan si pemilihnya ini jadi malah buta, tidak kritis Pak. Dengan yang tadi itu etikabilitas, intelektualitas, reputasi. Gimana Pak? Iya, saudara bisa bayangkan DPD itu yang menang siapa itu? Komeng. Nah, Pak Komeng dengan foto yang seperti itu dan malah kemudian menjadi semonan ya. Iya. Kamu partai aja kalah sama itu. Wah ini 5 juta itu gak main-main sudah. 5 juta itu bisa dapat kursi. Ya kalau partai itu. Jadi Komeng menang itu. Nah sebenarnya kalau dalam dunia artis saya kira ada banyak sebenarnya artis yang ada. Cuman bahwa para komedian itu yang kemudian sebenarnya Eko Patrio itu dulu komedian. Tapi dia ketika masuk partai dan PAN dan secara konsisten dia malah menanjak menurut saya dia benar-benar belajar ya. Dan sekarang pun lebih banyak ada yang seperti itu. Nah yang menarik yang dibilang sastra bahwa ini ada bergeser ya. Dulu dari olok-olok dan apalagi kemudian orang seringkali teringat 2017 pemilihan Jakarta itu dengan politik identitas ya sampai kemudian pakai ayat suci serius lalu kadrun cebong dan macam-macam lah gelar-gelar yang seperti itu. Tapi sekarang bergeser benar yang dibilang sastra bahwa orang lebih gimmick ya. Nah Suara Surabaya ada anak muda yang kemudian menyuarakan ya bahwa tolong generasi kita jangan cuma terpukau pada gimmick-gimmick. Karena ini permainan media sosial ya. Jadi orang juga mungkin sudah capek ya hidupnya. Ya. Sudah capek untuk ngurusin maka hiburan kemudian ya hidup ini jadi fun gitu ya. Jadi orang membuat hidup ini lebih santai aja. Tapi kita harus sadar bahwa santai itu tidak berarti hidup ini mudah. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau toh saya selalu kagum dengan Nurul Arifin yang Golkar dan dia dengan luar biasa. Oneng itu Rieke Diah Pitaloka luar biasa. Dia sekarang dia dengan doktornya dan kemudian dia menunjukkan putusan-putusan yang ternyata tidak konstitusi ya dan dia bisa ngomong itu. Jadi kesempatan untuk belajar itu menurut saya penting. Nah, tinggallah masyarakat juga harus memberikan dukungan gitu loh bahwa bolehlah apa saja itu secukupnya saja lah. Ya, jangan cuma orang dijejeli dengan gimmick-gimmick lalu orang kehilangan intelektualitasnya, gitu, etikanya dan lalu ini jadi sesuatu yang tidak serius ya. Justru masyarakat menurut saya bagaimana kita bermedia sosial itu menjadi penting. Karena kembali bahwa sekarang ini kan orang cukup
booster, cukup nganu influencer yang kemudian masing-masing mandiri dan dia punya apa, wah udah banyak. Siapa berani ngelawan Ronaldo? 250 juta loh followernya Ronaldo sepak bola itu. Ya kan? Kalau cok main-main lah beda, siapa bisa berani sama Messi? Luar biasa. Ya jadi itu lalu kehidupan kita lebih banyak. Ya kembali kalau itu yang terjadi maka yang terjadi itu dominasi mayoritas. Akeh-akehan kamu gak akeh. Jadi minggirlah. Ya. Dan saya kira kita harus memberikan balancing ya untuk mengatakan bahwa boleh aja punya itu, tapi kalau itu kamu lalu menganggap yang tidak sebanyak itu tidak punya apa-apa, ya sebenarnya kita sedang menghancurkan kehidupan ini gitu. Ya, jadi itu perlu menjadi suara kita gitu ya. Bahwa lalu tidak boleh kita sinis bahwa komedian tidak bisa, bisa ya. Tadi artis bisa kalau dia mau belajar. Ya tetapi kalau kan gini, menarik GKI itu kan gini. Apa ya pendeta tidak boleh mencalonkan diri. Kalau mau mencalonkan dia harus meletakkan jabatannya. Oke. Aku gak pendeta. Itu kan kalau saya menganggapnya GKI mau mengatakan gini loh. Kalau kamu masuk ke medan politik itu tidak boleh kamu make karena aku duit jemaat. Tapi pada dasarnya saya pinter, saya punya etika, saya punya kemampuan, gitu loh. Maka saya terjun itu dan saya tinggalkan kependetaan saya. Jangan, pendeta ya terus jangan lupa ya jemaat dukung saya. Wah, sak agel, ono 2.000, lumayan sudah 2.000 itu. Kalau enggak dapat kursi, dapat kaki kursi. Kan itu. Dalam pilkada, pemilu kan gitu. Kalau orang tidak bisa menghitung. Menghitung kursi, suara yang saya harus dapatkan, dia harus bisa menghitung kaki kursi. Minimal untuk piro aku. Dan itu menang pasti. Maka ada istilah kursi dan kaki kursi. Itulah. Jadi ya itu kan bisa. Maka kadang-kadang kita heran, loh iku mak 2.000 kok dapet ya? Ya dapet karena kaki kursi paling banyak. Dari yang lainnya ketika butuh 10, 9, udah 9 nomor 10 cari bah iki 2.000 paling agak dapat ya saudara. Dapat masuk. Itu namanya kaki kursi. Padahal ini pokoknya yang pertama adalah yang 50.000, begitu 50.000 seret semua yang 50.000 ento. Di bawah itu turun lagi. Iya. Saya ono sitoe sapa dicari. Lah 2.000 iki paling akeh. Ya sudah. Kaki kursi dia dapat. Itu maksudnya begitu. Nah ini penting. Jadi kalau kita mencermati para artis apakah mereka orang-orang yang memang sesuai harganya dengan nilai dari kursinya dibagi pemilih dibagi kursi itu lalu atau dia sebenarnya ya berada sebenarnya di sisa-sisa lah. Saya kira itu yang seringkali kita tidak perhatikan, ditanya, oh dia menang, ya menang, siapa? Kalau saudara mau tanya, lihat di Jawa Timur ini suara paling banyak 500.000 suara. Dan itu Pak Said Abdullah, PDIP, dapat Madura. Gak main-main. Kalau dia 500 dan itu katakanlah harga kursinya 250 untuk loro san PDIP itu. Gitu loh. Itu yang nomor loro mak bilang entok katut. Gitu loh. Jadi bahkan mungkin dia adalah se-Indonesia suara paling gede. Bayangin 500.000. Ya. Kalau kita bicara tentang Mbak Puan yang di Solo atau di mana, paling ya 250. Sedahsyat dia gitu. Ya, pilihan itu. Jadi itu pentingnya ngerti ngitung. Jadi biasanya kalau ada jemaat ngomong, Pak Simon aku dicalonke. Terus saya bilang, ya apik lah.
Tapi kowe ngerti tak cara ngitung kursi? Apa ya itu? Aku dapil aja ndak tahu. Koncone sopo, lawannya siapa, berapa kursi yang dia orang ngerti ngitung ya kok nyalon. Menurut saya janganlah, nanti kamu cuma ya paling tidak ngisi kurikulum vitae, pernah menjadi calon. Ya seperti itulah. Baik Pak, jadi kalau ada yang mencalonkan pun dari artis, dari selebritis, influencer, bahkan mungkin sekarang yang lagi ngetren, ataupun bahkan komedian, ya enggak masalah. Tapi kita tetap perlu lihat di belakang profesi sebagai selebritis itu dia punya apa sih gitu. Dan ya dia Pak, mau ya. belajar enggak. Mau belajar gitu ya. apa enggak. Itu kan akan teruji ke depannya ya. Kalau dia belajar maka kita akan lihat, wah Nurul Arifin, Eko Patrio, kita bisa lihat kok Oneng. Jadi saya kira itu orang-orang yang juga menurut saya luar biasa ya. Yang karena karirnya itu memang udah masuk ke situ gitu. Bu Indah Kurnia misalnya saya kira walaupun secara senyap kan beliau kalau ngomong soal bank, soal apa kan lebih banyak perannya dia berada ya. Saya kira itu yang saya lihat ya. Oke, baik Pak Simon. Terima kasih untuk pembahasan Terima malam kasih ini. Teman-teman. Jadi apa yang saya omongkan ini semoga dia bermakna guna dan memperlengkapi kita. Tentu wah saya masih maulah diajak ngomong yang lain yang tidak harus dalam bentuk tayangan ini. Jadi kalau sekumpulan orang, Pak kita ngobrol-ngobrol yang lebih rahasia, saya juga bersedia. Kalau yang begini kan. Nah, ini kode berarti Bapak Ibu ya. Kode ini. Saya kira itu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, Tuhan memberkati.